Jajaran direksi Bank Banten diduga terlibat dalam pusaran korupsi 65 miliar rupiah. Lemahnya peraturan yang dibuat mengakibatkan banyak penyimpangan dan kasus kredit macet. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Ebenezer Simanjuntak, mengaku penyidikan kasus perkara korupsi Bank Banten masuk ke tahap 2. Pihaknya menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana korupsi sebesar 65 miliar rupiah. Dalam fakta persidangan terungkap direksi Bank Banten diduga terlibat dalam perkara kasus tindak pidana korupsi sebesar 65 miliar rupiah pada tahun 2017. Namun, kejaksaan butuh alat bukti dan dasar yang kuat untuk menetapkan direksi sebagai tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus tindak pidana korupsi Bank Banten sebesar 65 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut adalah Satya Fadin Joyo Subroto selaku mantan Vice Presiden Bank Banten dan Direktur PT Harum Nusantara Makmur (HNM) Rashid Syamsuddin. Perkara ini kini sudah masuk ke tahap persidangan. Kedua ini? Ya, kita penyidikan Bank Banten yang kedua ini kan sedang kita dalami terus terkait ya kan menyangkut tentang TPPU. Oke. TPPU-nya Pak, dari fakta sidang kemarin ada keterlibatan kan, para direksi Pak, itu Pak. Ada ya, kemungkinan para direksi masuk nanti Pak. Ya, itu kan kita masih melihat karena kita kan harus menentukan direksi itu paling tidak dengan harus kekuatan alat bukti yang mendukung secara baik. Kekuatan dasarnya harus kuat sehingga kita harus lihat. Mudah-mudahan kalau misalnya mau mendapat, kita sedang kita dalami beberapa aturan-aturan kan sebagaimana kita sampaikan kemarin, ada beberapa kelemahan yaitu peraturan-peraturan direksi yang tidak terbuat di selama ini sehingga memudahkan terjadinya hal-hal yang seperti kemarin, baik itu kredit macet, terjadi tidak pidana korupsi di situ.